Terpuruknya rupiah tidak hanya mengguncang pasar keuangan, tetapi juga mulai menggetarkan pusat-pusat perbelanjaan di tanah air. Di tengah keramaian mal, daya beli masyarakat sesungguhnya sedang mengalami tekanan. Dan fenomena ini disebut dengan dark syndrome pun mulai muncul saat kalangan kelas menengah kota besar memilih untuk memilih instrumen utang demi mempertahankan status sosialnya. Perekonomian nasional kini berada dalam fase volatilitas tinggi. Pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026, nilai tukar rupiah mengalami depresi tajam dan resmi menembus level psikologis baru di angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kembali catatan rekor terburuk sepanjang sejarah. Dampak keterpurukan rupiah ini langsung terasa pada harga kebutuhan pokok. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ketergantungan impor yang sangat besar pada kuartal pertama tahun 2026. Serealia yang mencakup gandum, beras, dan jagung menjadi komoditas impor terbesar dengan volume mencapai 3,79 juta ton dengan nilai CIF 1,04 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 18,8 triliun rupiah. Sebagai bahan baku utama industri tepung terigu, gandum memiliki peran strategis dalam produksi mie instan, roti, dan berbagai makanan olahan. Akibat pelemahan kurs, harga rata-rata tepung terigu di tingkat eceran meningkat hingga Rp12.523 per kilogram pada awal Juni 2026. Tekanan serupa terjadi pada kedelai. Sepanjang awal tahun 2026, Indonesia mengimpor 866,9 ribu ton kedelai dengan nilai 536,5 juta dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga kedelai memperberat biaya produksi tahu dan tempe yang menjadi sumber protein utama masyarakat. Kenaikan biaya berantai juga melanda sektor sayuran, umbi-umbian, serta daging, hingga berakibat dalam lonjakan tajam pada inflasi pangan. Badan Pusat Statistik mencatat, inflasi nasional pada Mei 2026 sebesar 3,08% secara tahunan. Komponen volatil food melonjak hingga 6,24% secara tahunan. Cabai merah menjadi penyumbang terbesar dengan kenaikan 25,64% secara bulanan, disusul tomat, bawang merah, minyak goreng, dan beras. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap hari memaksa rumah tangga kelas menengah memangkas belanja non-primer. Akibatnya, pendapatan yang tidak bertumbuh secepat kenaikan biaya hidup. Tekanan ini tergambar dari menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Data Mandiri Institute menunjukkan, jumlah kelas menengah turun menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025, dari 47,9 juta pada 2024. Sebaliknya, kelompok aspiring middle class makin bertambah 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4% dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan lebih dari separuh populasi Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap guncangan ekonomi. Terbatasnya lapangan kerja berkualitas menjadi penyebab utama melemahnya kelas menengah. Pekerjaan baru didominasi oleh sektor informal, gig ekonomi, dan pekerjaan berbasis bertahan hidup yang tidak menawarkan stabilitas pendapatan maupun jaminan sosial. Kemerosotan finansial ini pada akhirnya mendorong pergeseran perilaku belanja yang radikal di pusat perbelanjaan perkotaan. Terjadi fenomena dark syndrome di kalangan kelas menengah kota besar. Di permukaan, mal dan kafe terlihat ramai dikunjungi. Namun secara finansial, para pengunjung harus berjuang keras menggunakan tabungan bahkan instrumen utang untuk mempertahankan status sosialnya. Data OJK menunjukkan kredit penggadaian tumbuh 25,83% secara tahunan. Sementara pinjaman online meningkat 9,03%. Pada saat yang sama, rasio kredit bermasalah segmen UMKM dan konsumsi naik menjadi 4,62%. Di tengah tekanan daya beli, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI melaporkan aktivitas kunjungan ke pusat perbelanjaan masih menunjukkan indikator positif. Selama libur long weekend, kunjungan mal meningkat 10% hingga 15% dibandingkan akhir pekan biasa. Namun, keramaian tersebut tidak berbanding lurus dengan kinerja penjualan tenan. Mal kini bergeser menjadi ruang sosial dan hiburan, dengan sektor makanan dan minuman menjadi penarik utama. Sebaliknya, penjualan produk sekunder dan tersier seperti fashion, elektronik, dan peralatan rumah tangga mengalami tekanan akibat tren down trading. Kondisi tersebut tercermin pada kinerja emiten retail
PT MAP Aktiva Adi Perkasa Tbk atau MAPA menjadi satu-satunya emiten yang mencatat pertumbuhan penjualan 2 digit sebesar 12,28% menjadi 13,94 triliun rupiah. Penurunan terdalam dialami PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang terkontraksi 11,15%. Sementara PT Matahari Departemen Store Tbk ikut turun 9,98%. Data ini menunjukkan tekanan berat pada konsumsi kelas menengah dan menengah ke bawah. Tekanan terhadap sektor retail turut memicu penutupan gerai dan ancaman pemutusan hubungan kerja. Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HAPindo mencatat penutupan gerai besar seperti GS Supermarket dan Lulu Hypermart yang kini menjalani proses restrukturisasi dan pengambil alihan bisnis. Secara keseluruhan, depresiasi rupiah telah menjalar ke hampir seluruh sendi perekonomian. Di tengah keramaian mal dan pusat perbelanjaan, terdapat tekanan mendalam terhadap konsumsi masyarakat, yang menjadi sinyal tantangan ekonomi nasional masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Prime Hit.